Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah Sehat sehat, ya? Pak. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Pak. sehat. Ya. Nah, Armin, sehat nggak? Nggak Sehat, ada suaranya nih. sehat Pak. Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Oke, bisa dipimpin Umi ya? Bisa dipimpin ya? Ya, Pak. Oke, bisa dimulai. Ya. Mari teman-teman untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, setelah berdoa, saya presentasi dulu. Oke, yang pertama Fahri. Hadir, Pak. Presensi, Pak, bukan presentasi, Pak. Ya, presensi, maaf. Typo ya. Oke, Iya, yang Pak. kedua adalah Desi. Hadir, Pak. Oke, hadir. Untuk yang keempat, untuk yang ketiga, Umi ada ya tadi ya, memimpin doa ya. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Halim dari tadi ini diem aja dia. Belum sarapan Pak. Nanti setelah pelajaran saya sarapan ya. Ya. Oke, yang keempat, Armin. Nah, ini Armin. Yo, Pak. hadir ya. Oke, yang setelah Armin ada Ogi. Hadir ya. Hadir, Oke, Hadir. sehat ya Ogi ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, Rudi. Hadir, Pak Adit. Oke, Nur Aisyah. Hadir, Pak. Oke, Riri. Hadir, Pak. Oke, sebelum pelajaran saya mulai, kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang pernah lihat film animasi 3D nggak? Pernah, Pak. Apa tuh? Pak? Upin Ipin. Nah, Upin Ipin. Oke. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal pipeline kerja industri di animasi 3 dimensi. Ya. Mungkin nanti secara garis besar Bapak akan menampilkan video, nanti kalian bisa memberikan tanggapan nanti ya. Tuh, dan untuk penilaiannya nanti Bapak ada 3 penilaian loh, ya. Yang pertama ada asesmen awal, yang kedua ada asesmen proses, yang ketiga adalah asesmen akhir gitu ya. Oke, setelah ini Bapak akan menampilkan video pipeline ya. Kalian harus simak benar-benar loh ya. Nanti akan banyak Bapak tanyain. Itu ya. Ya, Pak. Oke. Sudah terlihat? Udah, Pak Adit ya. Pak. Nah, ini behind the scene dari film Paswa ya, yang dikerjakan oleh kakak-kakak kelas kalian dulu. Nah, di sini ada story writing, yaitu membuat cerita ya. Di sini ya, membuat cerita, membuat skrip kayak gitu, ada di story writing. Nah, selanjutnya adalah storyboard dan animating adalah mentransformasikan cerita ke dalam bentuk gambar atau storyboard supaya memudahkan director untuk menggambarkan tujuan dari filmnya. Oke, bisa kita lihat nih gambar storyboard ya. Nah, yang ketiga adalah produksinya, dia ada production design, membuat rancangan, set karakter, environment, dan props gitu. Nah, setelah ini adalah modeling, yaitu membuat model objek dari rancangan set karakter tadi. Nah, yang kemudian ada shading atau pemberian cahaya dan outline untuk menampilkan ilusi, bayangan, atau gelap terang. Selanjutnya, texturing, yaitu membuat atau melukis tekstur pada objek.
Oke, untuk langkah yang selanjutnya adalah rigging atau pembentukan kontrol gerak pada objek atau biasa disebut pemberian tulang ya, supaya bisa digerakkan kayak gitu. Yang selanjutnya adalah layout atau pembuatan positioning kamera dan membuat animasi kunci. Supaya nanti pas animating atau tahap selanjutnya ini animating bisa dibuat gerakan secara utuh gitu. Nah, yang selanjutnya adalah lighting atau pemberian penataan lampu dan mengatur warna, cahaya. Visual effect di sini adalah memberikan efek visual ya, supaya lebih benar-benar terlihat realistik gitu. Dan selanjutnya itu adalah proses rendering atau mengkonversikan model ke dalam gambar. Nah, di sini bisa kita lihat proses selanjutnya adalah compositing atau semua unsur visual dikombin atau dibuat menjadi satu kesatuan, dijadikan ke dalam satu frame. Selanjutnya color grading ya. Nah, pemberian sound designing dan film scoring juga ada. Nah, selanjutnya adalah Foley dan dubbing. Ini pemberian suara ya, pernah dengar dubbing ya kayak gitu. Oke, ini adalah audio mixing dan audio lay down. Nah, Lie down. kurang lebih seperti itu. Itu adalah proses dalam pembuatan film animasi atau pipeline kerja dalam industri animasi. Kira-kira ada yang ditanyakan terkait pipeline tadi? Saya Pak, Oke, Saudara Fahri. Apa tuh kira-kira yang masih langkah-langkah rigging itu gimana Pak ya? Nah, di langkah-langkah rigging itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu kita membuat tulang ya, atau kita membuat skeleton. Skeleton tahu ya skeleton ya? Tahu Pak, Apa tuh kira-kira skeleton tuh apa coba? tulang. Nah, kita membuat tulangnya dulu. Kita merepresentasikan tulang ya. Kita membuat tulangnya supaya nanti modelnya bisa digerakkan seperti itu. Dan kemudian kita berikan, kita atur skinningnya. Tahu skinning nggak ya? Skinning tahu nggak? Ayo Desi, tahu nggak skinning? Memberi kulit. Memberi Oh, kulit, skin betul. kulit ya, Pak. Oh iya. Skin itu kan kulit, skinning itu Iya. memberikan, gitu kan? Oh iya, Pak. Oke. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya saya akan menampilkan LKPD ya. Kemudian nanti kalian bisa membuat dalam kelompok gitu. Selanjutnya kita akan membuat kelompok dan nanti mempresentasikan hasilnya. Bentar. Nah, terlihat di sini ada LKPD. Halo? Ada, Pak. Terlihat ya? Nah, Lihat, Pak. di sini Kurang instruksinya besar, Pak. terlihat sudah besar sekali ini. Oh iya Pak. Oke, di sini instruksinya adalah buatlah kelompok yang terdiri dari kita 2 siswa aja ya, karena kita siswanya sedikit. Oke, buat kelompok yang terdiri dari 2 siswa. Nah, setelah itu dari video pipeline kerja animasi yang ditayangkan, buatlah rangkuman tahapan kerja dalam pembuatan film animasi. Nah, yang ketiga adalah carilah referensi pendukung di perpustakaan untuk menjawab soal atau menyelesaikan persoalan atau masalah yang ada. Keempat, perhatikan, amati, dan analisis video pipeline animasi. Boleh yang dari Bapak tadi, boleh nanti kalian cari sendiri di kanal YouTube-nya Rus Animation ya. Untuk yang kelima adalah diskusikan secara kelompok poin-poin analisis berikut. Nah, yang pertama adalah tuliskan apa saja divisi dalam pembuatan film animasi. Terus yang kedua adalah diskusikan divisi yang ada. Terus setelah itu deskripsikan ke dalam bentuk kalimat yang sederhana.
Setelah itu kalian bisa presentasikan di depan kelas secara berkelompok dan ajukan pertanyaan, tanggapi pertanyaan dalam sesi diskusi. Untuk yang nggak maju ya, untuk yang nggak mempresentasikan nanti bisa memberikan pertanyaan. Nah, setelah itu kita simpulkan bersama hasil analisis dan diskusi. Setelah itu kita rangkum. Seperti itu ya. Apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Diskusinya nanti bisa dibaca lagi ya. Jelas, Nanti Pak. saya bagikan LKPD-nya. Gitu. Gimana, Fahri? Ada pertanyaan? Halo? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, setelah itu kita buat kelompok dulu ya. Oke. Ya, Pak. Sudah, Setelah Pak. itu kita diskusikan. Pre-memory aja ya. Ya, sudah, Pak. Oke. Oke, siapa yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya tadi? Saya, Pak. Boleh. Silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Ini Nah, bagus saya sekali akan- nih animasinya nih. Ya, Gambarnya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Saya akan presentasikan terkait plan kerja industri animasi 3 dimensi. Saya sebagai kelompok 1 berkelompok dengan Bu Desi Anggraini. Oke. Nah, secara umum plan animasi 3 dimensi dibagi ke dalam 3 bagian. Ada praproduksi, yaitu sebelum produksi, kemudian ada produksi saat produksi, dan post produksi setelah produksi. Ya, oke. Praproduksi sebelum Sebelum produksi, ya. story writing. Nah, membuat cerita. Di sini kita nanti membuat cerita, Pak Adit. Ya. Kemudian Membuat cerita. storyboard animatik, membuat storyboard. J. Kemudian karakter development, production design, mengembangkan karakter. Agak kebingungan ya, Fahri ya. Iya, Pak, ini mendadak, Pak ya. Oke, Saya cepat-cepatan, lanjut. Pak ini. Pak. Ya. Kemudian ada produksi, yaitu ada modeling, shading, texturing, rigging, layout, dan animation. Oke. Untuk keterangannya Selanjutnya, bisa dibaca sendiri. Ya. Nanti tak baca sendiri itu Teman-teman. nanti. Itu nanti tak baca sendiri. Kemudian post produksi, ada Ya. editing, visual effect, rendering, compositing, audio mixing, audio laydown, poly dubbing, sound design, dan film scoring, kemudian color kemudian grading. color grading. Oke. Ya, terima kasih. Oke, Teman-teman, kita beri tepuk atas tangan waktunya. bersama-sama untuk kelompoknya Mas Fahri. Ya, Oke. terima kasih. Secara garis besar sudah lengkap ya. Untuk ada yang Lengkap. mau bertanya kira-kira? Ada yang kurang atau apakah? Kalau menurut Pak Adit sudah lengkap ya. Gak ada yang mau bertanya nih. Oke. Oke, kita lanjutkan. Oke. Sudah paham semua berarti, Pak. Sudah paham semua, alhamdulillah. Berarti pelajarannya bisa masuk semua ya. Oke. Masuk, Pak. Oke, kesimpulan dari pembelajaran yang tadi, ada yang bisa menyebutkan kita itu belajar apa sih tadi kayak gitu? Siapa ayo? Bisa tunjuk tangan. Kira-kira Saya, Pak. siapa? Kok Fahri terus sih dari tadi? Oh ya, ya, Umi ngapain nih Umi? Dari tadi kok diem saja ini ngapain ya? Kita tadi ngapain Umi? Ya Pak, gimana Pak? Kita tadi Baru ngapain? memahami nih Pak. Oke. Kita tadi belajar tentang pipeline kerja industri animasi 3 dimensi. Kira-kira tadi secara umum itu dibagi ke dalam berapa bagian ya kira-kira ya? 3, Pak. 3. Oke, yang pertama adalah Praproduksi. produksi, yaitu tahapan sebelum produksi. Untuk yang kedua, Produksi. siapa? Produksi. Gampang sekali ya.
Iya, mudah Pak. Oke. Ya, Pak. Untuk yang ketiga adalah post Post-produksi. produksi. Pasca produksi. Produksi. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu kita pembelajaran hari ini. Dan untuk pembelajaran selanjutnya kita nanti akan belajar tentang software, ya. Software apakah itu? Ada yang bisa Apa, Pak? menjawab? Oke, Kira-kira baik, apa? Pak. Pak. Ya. Ayo, Kita- Pak. Ya. Kita akan belajar software apa, Fahri? Maya 3D, Maya. Pak. Maya, ya. Kita akan belajar software Autodesk Maya untuk nanti kita membuat modeling ya. Ya, Pak. Oke. Dan untuk apa ya? Untuk selanjutnya kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Bisa dipimpin, Mas Halim? Ya, Pak. Baik, Monggo, silakan. semoga apa yang kita pelajari hari ini teman-teman bermanfaat untuk diri kita sendiri. Semoga bermanfaat juga bagi sekitar kita. Mari kita bersama-sama berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Halim. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya ya. Ya, Ya, Pak. Tetap Pak. sehat selalu. Oke, terima kasih. Salam, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kelupaan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Lupa salam, Pak. Iya. Ya, monggo Pak Suranto. Saya dulu terus ini. Iya. Singkat aja Pak Adit ya. Ya, Pak Ranto. Bagus tadi dari alur dari apresiasi sampai materinya. Ya. Tapi saya ada sedikit tadi. Mohon Ya, maaf, Pak. bentar. Saya ada sedikit catatan tadi mengenai apa? Dari ini yang dibahas Pak Fakri ini dari langsung ke produksi atau praproduksi sampai ke pasca produksi. Dari Padahal pra sampai saya lihat itu langsung eksekusi di 3D-nya. Padahal sebuah urutan produksi sebuah karya 3D kan, Ya. berarti kan ada riset karakter dan riset cerita. Nah, Ya. Ini ada Pak di praproduksi story writing ya. ini dia mendevelop gitu. ya. Ya. Itu catatan saya ada riset karakter dan riset cerita karena jangan siap. sampai karakter dari banyak karakternya tokohnya orang Indonesia, Jawa Tengah, Jogja itu kan harus propertinya sama atributnya yang ada di karakter tersebut harus nampak itu aja. Terus untuk cerita juga sama harus ada risetnya, riset kecil lah. Ya, Pak. Ya, sebelum eksekusi ke 3D tadi, ke modeling Oke. tadi itu sudah matang di sketsa di konsep karakter. Oke. Itu aja Pak Adit. Itu Ya, terima kasih Pak Ranto. model pembelajarannya pakai apa nih Pak Adit? Ini untuk yang pertemuan ini saya problem based learning Pak, karena kita problemnya kan di pipeline animasi 3D itu. Ya. Tadi sudah di Pak Fakri tadi ya. Ya. Itu aja Pak Bambang dari saya. Ya, ini saya persilakan Pak Suranto ini karena substansinya ya. Kalau di saya kan pedagoginya nanti kebagiannya itu. Ya, Pak. Ya, Pak Ranto kan di sekolah, jadi lebih paham tentang substansi terkait dengan ini disk home base ya. Ini kan materi disk home base ya. Animasi Bapak. Animasi Pak. Ya, maksudnya itu biasanya di disk home base itu. Ya, masuknya di DKV sih. Ya, DKV. Ya. Ya, secara umum aktivitas peserta didik sudah muncul, cuma ya tadi ini memang sulit ya. Seolah-olah itu guru itu sampai sekarang itu belum percaya bahwa peserta didik itu sebenarnya mampu belajar memproduksi informasi begitu ya. Jadi masih dominan gurunya gitu loh. Ya, Pak Aditya. Kenapa ya Pak? Untuk pengantar aja sih Pak kalau Ya, memberikan pengantar itu secukupnya saja sebenarnya justru membuat peserta didik itu harus penasaran ini sebenarnya apa sih gitu. Nah, gitu ya.
Itu Oke, yang Pak. perlu masih diperbaiki lah ke depannya. Enggak cuma Bapak, artinya secara umum lah di sekolah itu karena sudah sekian lama ya, Nggih. sudah berpuluh-puluh tahun ini guru sentris ini harus menjadi apa namanya murid sentris ini kan memerlukan penyesuaian yang lama ya, penyesuaian Nggih. yang lama. Jadi saya maklum saja. Cuma ini untuk mahasiswa PPG harus punya apa namanya upaya secara apa betul-betul namanya itu ya ya menjadi penggerak lah ya, Nggih, Pak. melakukan gerakan untuk apa menumbuhkan kemandirian belajar pada peserta didik, ya, mengaktifkan peserta didik ini ya. Jadi sebenarnya kok bisa itu, kadang-kadang kita aja yang kurang yakin ya. Saya sendiri ini saya mengajar sejarah itu saya minta mahasiswa presentasi, baru saya memberikan konfirmasi dan penguatan itu aja. Mereka presentasi, artinya ini mahasiswa kan juga bekas siswa juga loh. Yang siswa S1 misalnya begitu ya, itu kan bekas siswa SMA juga, SMK juga. Jadi mereka sebenarnya bisa kita andalkan untuk mencari informasi, kemudian apa melakukan eksplorasi informasi, kemudian mensintesis, menyatukan dalam satu materi yang didiskusikan, begitu sudah bagus sebenarnya. Ya, cuma lalu bagaimana kita memberikan rangsangan itu ya, memberikan rangsangan itu yang apa sejauh mana itu cukup betulnya, tidak berlebihan, tidak terlalu banyak sehingga seolah-olah nanti lupa, kadang lupa kita itu lalu seperti kembali ke masa lalu memberikan pelajaran. Ya, tapi tadi sudah bagus ada stimulus dengan menayangkan potongan video tadi ya, itu menjadikan anak penasaran. Nah, apa namanya untuk memberikan stimulus itu juga mungkin bisa ditampilkan istilah-istilah ya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Nah, istilah-istilah itulah yang menjadi perangsang bagi peserta didik untuk mencari tahu ya, untuk mencari informasi tentang istilah-istilah itu atau kata kunci. Tepatnya adalah kata kunci. Jadi di dalam pengantar kita perlu menampilkan kata kunci supaya itu menjadi stimulus yang membuat siswa menjadi penasaran sehingga tergerak untuk belajar, termotivasi untuk belajar. Ya, kalau yang lain sudah bagus saya kira. Pak Fahri juga lancar tadi ya, Pak Didan juga lancar ini. Harapannya yang lain nanti juga demikian. Baik, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Bambang, Pak Ranto, dan teman-teman sekalian.